Halo, dengan saya Bung Ropan, kembali di Rai Soccer TV, dan kita akan ngobrol membahas soal persiapan jelang laga semifinal antara tim Tango Argentina menghadapi Kroasia di Lusail Stadium, di mana tentunya banyak yang mengunggulkan Argentina. Lionel Messi dan kawan-kawan berambisi besar ya untuk bisa lolos ke final dan menjadi juara dunia. Artinya ini ada kado khusus bagi Messi kalau dia mampu membawa Argentina itu juara, kan ini untuk pertama kali dalam karir dia, sekaligus dia menutup yang bisa dinamakan tuh perjuangan dia selama ini, pengalaman dia yang sudah bersama dengan Argentina sejauh ini ya, karena dia sudah berusia 35 tahun harus gantung sepatu, tidak mungkin lagi pada 4 tahun depan di Amerika, Kanada dan Meksiko saat Piala Dunia berlangsung pada 2026 dia akan ikut bersama dengan tim Argentina. Jadi dia akan mengakhiri semuanya dengan mengucapkan selamat tinggal tim nasional kalau Argentina itu bisa ke final dan juara. Tapi konsentrasi itu harus ditujukan melawan Kroasia, tidak mudah. Karena harus diingat Kroasia pernah mengalahkan mereka 4 tahun lalu di Rusia di fase grup. Bahkan Kroasia menang dengan 3-0. Clean sheet, di sana Messi bermain dan mereka tidak bisa membuat gol. Memang Messi bersama Argentina dan Kroasia keluar dari grupnya, dan akhirnya Argentina dihentikan oleh Prancis dengan 4-3 dalam pertandingan yang dramatis ketika itu. Prancis terus berlari sampai ke final dan menjadi juara. Lawannya adalah Kroasia ya, dan Kroasia kalah dengan 4-2 ketika itu. Nah sekarang Kroasia juga menebar ancaman. Bukan tidak mungkin Kroasia akan menghentikan ambisi ya, kemudian angan-angan hasrat dari Lionel Messi bersama dengan Argentina untuk tidak meneruskan sampai ke final. Mereka terhenti di babak semifinal, dan hal itu bisa terjadi karena Kroasia sudah bisa menyingkirkan Brazil, bahkan Brazil itu tak bisa berbuat banyak ya, dengan pertarungan mereka sampai 120 menit 1-1 dan kalah adu penalti. Dan ini menggambarkan bahwa Kroasia tim yang bisa mengejutkan termasuk bagi Argentina. Memang kalau kita lihat dari kedalaman skuad, oke lah, Argentina ini bagus ya. Kita bisa melihat mungkin Scaloni sebagai pelatih akan memainkan starting 11-nya bisa mungkin dengan 3 back, 5 gelandang, ada 2 penyerang di depan, atau dengan 5-3-2 sama seperti ketika melawan Belanda. Dan harus diingat bahwa Argentina sekarang tanpa 2 pemain yang kena akumulasi kartu. Ya, Marcos Acuña back kiri, dan juga ada di back kanan ya, Montiel yang tidak bisa bermain. Tapi kalau di back kanan ini kan tidak perlu diragukan lagi karena Montiel ini adalah pemain cadangan. Yang ada di sana adalah Nahuel Molina yang mencetak salah satu gol ke gawang Belanda. Itu bek kanan yang ada di Argentina. Kalau di kiri ketika Acuña tidak ada, mungkin Scaloni akan menempatkan Nicolas Tagliafico. 3 pemain bek yang ada di Argentina berdiri di depan Emilio Martinez. Itu ada Ramirez, ada Lisandro Martinez, dan Nicolas Otamendi. Nah, fungsi dari 2 bek sayap baik Tagliafico nantinya dan mungkin Molina ini akan terus naik ya, membantu serangan Argentina. Karena Argentina punya 3 gelandang yang oke, pekerja semua, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, dan Alexis McAllister. Inilah pemain-pemain mereka di samping, di depan sudah pasti Lionel Messi dan Lautaro Martinez. Itu kalau bermain sesuai dengan apa yang saya bilang, dengan 5-3-2. Atau bahkan kalau dengan 3 back, 2 ini akan cepat naik ke tengah untuk membentuk ada 5 gelandang bahkan. Ini kan semakin kuat bagi Argentina. Tapi Kroasia tidak boleh dianggap enteng, ya, tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena pasukan Zlatko Dalic ini bisa mengejutkan Argentina karena mereka punya skuad yang bagus. Oke, kalau bicara dalam usia mungkin sudah 30 tahun ke atas, tapi tetap Luka Modric adalah bagian terpenting bagi Kroasia. Dia menjadi jenderal di lapangan tengah dan ini harus dihentikan langkah Luka Modric. Berbahaya kalau dia dibiarkan. Inilah tugas Rodrigo de Paul. Entah mereka bergantian ya untuk bisa meredam pergerakan dari Luka Modric. Kalau tidak, Rodrigo de Paul masih ada McAllister, ada juga Enzo Fernandez. Mereka semua bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan selain Luka Modric, dia didukung juga oleh 2 gelandang yang bekerja keras ya, Mateo Kovacic serta Marcelo Brozovic. Ini yang menjadi kekuatan bagi Kroasia. Di samping lini bertahan mereka ini kuat. Ya, sangat disiplin menjaga daerah lawan, dipimpin oleh Dejan Lovren, Gvardiol di sana.
Kita tidak tahu apakah di bek kiri ini Sosa akan kembali dimainkan, sama ketika menghadapi Brazil, Sosa akan taruh di sana, atau Barisic yang ada di situ. Sementara di kanan itu pasti ada Juranovic, sudah pasti. Dengan penjaga gawang terbaik mereka adalah Dominik Livakovic. Ini menjadi semacam tembok yang sulit untuk ditaklukkan. Makanya kalau saya lihat saat ini, bagi Dalic, mereka akan berusaha untuk tidak kalah dalam pertarungan waktu normal, 90 menit. Mereka akan mengajak dalam pertarungan setelah menyelesaikan itu dengan imbang, katakan di sini, untuk terjadi perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Setelah itu, ya ada adu penalti. Dan kalau Argentina digiring ke sana, meski Argentina menang adu penalti melawan Belanda, tapi ingat, Kroasia sangat kuat. 2 pertandingan di babak fase gugur melawan Jepang dan Brasil, semua mereka menang dengan adu penalti. Dan mereka juga sudah terbiasa. Ketika di Piala Dunia yang lalu, 4 tahun lalu juga mereka menang 2 kali penalti di fase gugur. Sehingga mereka bisa berada di semifinal dan bahkan ke final setelah mereka mengalahkan Inggris. Semifinal dituntaskan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Kalau tidak, berbahaya. Karena mereka punya Dominik Livakovic yang kuat. Oke, kalau bicara di penjaga gawang, Argentina juga punya Emiliano Martinez. Ini juga bagus. Karena dia juga bertindak dengan oke ketika menghadapi Belanda. Bisa menyelamatkan 1 penalti dari Virgil van Dijk. Tapi Livakovic sudah teruji dalam 2 pertandingan adu penalti lawan Jepang dan Brasil. Jadi saya pikir kalau adu penalti saya mengunggulkan Kroasia. Tapi kalau dalam 90 menit saya menjagokan Argentina dengan presentasi 5-5, 4-5. Tinggal bagaimana juga Argentina di belakang disiplin melihat menjaga kemungkinan pemain-pemain Kroasia untuk cepat dalam counter attack. Karena Kroasia kan ini akan menunggu. Lebih banyak menunggu untuk counter attack. Kemudian Ivan Perisic di kiri, ya, ada di depan ada Pasalic atau Petkovic bersama dengan Andre Kramaric, tergantung Dalic bisa memainkan siapapun. Tapi menurut saya yang paling bagus main adalah Kramaric dulu dimainkan, ada Ivan Perisic dan mungkin Pasalic dengan Petkovic masuk di babak kedua untuk menggantikan Pasalic, ya, seperti yang terjadi melawan Brasil, dan Petkovic bisa mencetak gol penyama setelah Neymar saat itu membuat gol lebih dulu. Jadi ini pertandingan yang seru, ya. Makanya saya bilang Argentina harus menyelesaikan, jangan sampai di babak perpanjangan waktu. Berat buat Argentina kalau terjadi perpanjangan waktu. Ya, sampai di sini pembicaraan saya untuk mereview pertandingan antara Argentina dan Kroasia di babak semifinal. Siapa yang akan ke final untuk bisa berhadapan dengan pemenang antara Prancis melawan Maroko yang ada di bagian sebelah, kita akan tunggu. Oke, Anda ingat ya, bahwa bola itu bulat, giring terus.